Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Unu Hartomo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai rem air intake yang ada pada Kawasaki ZX25R. Ini adalah Kawasaki generasi terbaru dengan kapasitas mesin 250 cc dan sekarang memiliki 4 silinder yang sebelumnya hanya 2 silinder. Nah, ini adalah lubang dari rem air intake yang ada pada motor Kawasaki ZX25R. Nah, kita akan membahas ini sebenarnya adalah teknologi yang biasanya dipakai pada pesawat terbang untuk mesin, terutama untuk mesin jet. Nah, ini adalah motor ZX25R, Kawasaki ZX25R. Nah, ini seperti kita lihat pada gambar ini adalah contoh dari penggunaan rem air intake pada pesawat tempur, di mana rem air intake ini langsung berhubungan atau terkoneksi dengan mesin utama atau mesin jet yang ada pada pesawat ini, sehingga bisa membantu proses pemampatan pada udara yang ada dalam yang dibutuhkan untuk proses pembakaran dan meningkatkan density udara pada mesin yang masuk ke mesin. Nah, di sini rem air intake ini berguna untuk meningkatkan tekanan udara yang masuk ke dalam mesin, sehingga udara tersebut akan terkompresi atau tertekan, dan sehingga densitasnya atau massa udara yang masuk akan menjadi lebih banyak dan densitasnya menjadi lebih besar. Nah, prinsip dasar dari rem intake ini sangat bergantung dengan kecepatan dari bodi atau badan dari rem air intake itu sendiri. Misalnya pada pesawat itu sangat berpengaruh karena kecepatan pesawat yang sangat tinggi. Namun pada kendaraan darat seperti sepeda motor atau mobil memiliki pengaruh, namun tidak sebesar yang terjadi pada pesawat. Nah, ini adalah contoh peningkatan daya pada motor Kawasaki ZX25X, dimana bila menggunakan rem air intake menghasilkan daya sebesar 50,288 horsepower atau HP. Sedangkan tanpa rem air intake hanya menghasilkan 49,34961 HP dan pada putaran 15.500 rpm. Jadi di sini rem air intake ini sangat membantu ketika kendaraan atau sepeda motor ini melaju pada kecepatan tinggi, sehingga udara yang mengalir dengan cepat dari arah depan sepeda motor ditangkap oleh rem air intake ini, kemudian disalurkan langsung ke dalam intake manifold dari mesin 4 silinder yang ada pada motor Kawasaki ZX25R ini. Jadi udara yang masuk ini memiliki prinsip, yaitu ini contoh prinsip dasar dari rem air intake, di mana bodi yang bergerak ke depan kemudian menghantam udara atau aliran udara, sehingga terkonsentrasi pada saluran rem air intake ini. Kemudian di sini digunakan beberapa dengan luas penampang yang berbeda-beda pada saluran yang dilaluinya. Di sini kita melihat ada saluran yang mengecil. Ini adalah saluran divergen atau divergen duct, di mana pada saluran yang mengecil ini aliran udara akan semakin dipercepat, namun tekanan statisnya akan menurun, kemudian dirubah lagi menuju convergent duct. Di sini aliran udara akan diperlambat, namun tekanan statisnya akan menjadi besar, sehingga udara mengalami pemampatan atau dikompresi, sehingga densitasnya akan bertambah. Dan ini sangat tergantung dengan suhu, karena ketika udara dikompresikan, suhunya akan meningkat. Namun bila udara yang dikompresikan dalam keadaan konstan suhunya, maka density-nya pun akan semakin meningkat. Nah, di sini kita bisa melihat
bagaimana rem air intake ini ketika bodi dari duct ini bergerak maju akan menangkap aliran udara yang mengalir dari arah depan, kemudian dipaksakan masuk ke dalam saluran rem air intake ini, dan kemudian akan disalurkan ke dalam manifold atau saluran masuk dari mesin. Dan ketika masuk ke dalam mesin ini tidak seperti ketika dengan cara konvensional, di mana tanpa rem air intake, maka pada kasus ini atau pada kondisi ini terjadi pemampatan udara atau udara menjadi lebih padat, sehingga massa jenis atau densitas dari udara tersebut akan bertambah, sehingga daya mesin pun akan meningkat karena jumlah massa udara dan bahan bakar yang dibakar akan semakin meningkat. Jadi di sini walaupun pengaruh dari rem air intake pada Kawasaki Ninja ZX250R ini tidak terlampau besar, namun cukup memberikan penambahan pada daya mesin walaupun hanya sebesar kurang dari 1 HP. Nah, ini contoh rem air intake pada pesawat tempur. Ini berada di samping, tidak dari tengah. Memiliki 2 rem air intake. Dan ini adalah contoh mesin turbojet, di mana mesin ini memiliki rem air intake, dan ketika pesawat melaju pada kecepatan tinggi, maka aliran udara yang mengalir dari arah depan mesin akan membantu mengompresikan udara di dalam kompresor ini. Ini susunan kompresor aksial pada mesin jet. Kemudian udara yang dimampatkan itu akan dibakar dan mendorong turbin untuk bergerak dan menghasilkan gaya dorong jet pada nozzle, sehingga menghasilkan gaya dorong pada pesawat. Nah, ini sebenarnya air intake ini memang adalah teknologi yang dipakai pada pesawat terbang atau pada mesin pesawat terbang, dan kemudian diaplikasikan pada kendaraan darat. Walaupun tidak sebesar pengaruhnya seperti pada penggunaan pada pesawat terbang, karena pesawat terbang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, namun walaupun demikian bisa meningkatkan daya mesin walaupun tidak terlalu signifikan. Nah, ini perbedaan antara Ninja 250 Fi dan Kawasaki Ninja ZX225R. Nah, ini contoh rem air intake pada mesin ramjet. Bahkan pada pesawat dengan mesin ramjet ini tanpa menggunakan kompresor sama sekali, ataupun tanpa menggunakan alat-alat yang bergerak secara mekanis. Semuanya hanya mengandalkan aliran udara dari arah depan mesin. Nah, ini adalah rem air intake pada pesawat dengan mesin ramjet. Ini rem air intake. Nah, ini contoh penggunaan pada pesawat komersial, yaitu mesin turbofan. Di sini rem air intake-nya sangat besar. Nah, ini adalah saluran yang menghubungkan antara rem intake yang dipasang pada bagian depan mesin, disalurkan ke samping, kemudian masuk ke dalam intake manifold dari mesin. Jadi memiliki saluran yang agak berliku, dan walaupun hambatan yang cukup besar, namun tetap memberikan dapat meningkatkan daya mesin walaupun tidak terlampau besar. Nah, ini contoh mesin ramjet hanya mengandalkan dari rem air intake, di mana udara yang masuk kemudian disalurkan ke dalam saluran yang divergen dan kemudian masuk ke dalam saluran konvergen, sehingga di sini udaranya yang tadinya bergerak lebih cepat di bagian saluran divergen ini kemudian masuk ke dalam ruang bakar dan menjadi lambat, kemudian dan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi, dan kemudian dibakar sehingga misalnya daya dorong ke arah belakang pada bagian nozzle dari mesin ramjet ini. Jadi rem air intake ini memang adalah teknologi dari pesawat yang dicoba diterapkan pada kendaraan darat, dan bisa meningkatkan aliran yang masuk ke dalam mesin sehingga tekanan dan densitasnya akan bertambah. Nah, ini contoh dari mesin ramjet yang dipasang pada pesawat antar benua. Nah, ini mesin Kawasaki ZX25R yang memiliki jumlah silinder 4.
yang ini adalah mesin generasi terbaru dengan 4 silinder, menggantikan mesin sebelumnya yang 2 silinder. Nah, ini contoh rem air intake pada mesin pesawat dengan menggunakan mesin ganda atau twin engine. Di sini rem air intake langsung terhubung ke mesin seperti ini, langsung ke mesin ini rem air intake. Nah, ini rem air intake pada Kawasaki, sepeda motor Kawasaki ZX25R, yaitu dari bagian tengah lubang rem air intake yang ada pada bagian tengah menyalurkan aliran udara melalui bagian samping dari motor, kemudian masuk ke dalam saluran intake manifold dari motor ini, dari mesin motor ini. Nah, ini adalah bentuk dari rem air intake yang ada pada bagian depan dari motor tersebut. Nah, seperti ini rem air intake-nya. Nah, ini adalah paten dari Kawasaki, di mana pemasangan dari seperti ini. Rem air intake dipasang di bagian tengah, bagian depan sepeda motor, kemudian disalurkan melalui bagian samping karena untuk menghindari komponen dari stang atau garpu dari roda depan motor, dan kemudian disalurkan ke dalam saluran dalam plenum chamber atau ruang untuk penambah tekanan. Dan ketika aliran masuk ini melalui saluran sempit ini, kecepatan akan bertambah, kemudian masuk dalam saluran lebih besar, maka kecepatannya akan berkurang, tetapi tekanan statisnya akan bertambah, sehingga diharapkan densitas udaranya akan bertambah, kemudian masuk ke dalam saluran-saluran masuk intake manifold dari masing-masing silinder, yang di sini ada jumlahnya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ketika udara masuk sampai pada bagian ini di ruang tekan ini, densitasnya akan sedikit bertambah, sehingga massa udara menjadi lebih besar sedikit, dan jumlah massa udara dan bahan bakar yang dibakar pun akan semakin meningkat, sehingga terjadi peningkatan daya sebesar kurang lebih 1 horsepower, 1 HP. Nah, ini skema dari aliran udara dari rem air intake pada motor tersebut. Nah, ini melalui bagian samping. Jadi di sini kesimpulannya adalah rem air intake ini membantu untuk meningkatkan efisiensi udara yang mengalir ke dalam mesin, karena akibat dari kecepatan motor yang melawan aliran udara tersebut, sehingga tekanannya pun akan semakin meningkat, ataupun udara pun akan terkompresi masuk ke dalam saluran masuk mesin. Walaupun penambahannya tidak signifikan, namun tetap terjadi peningkatan densitas massa udara, dan juga jumlah massa udara yang masuk akan meningkat sedikit. Jadi rem air intake ini hanya berfungsi pada kecepatan tinggi dan belum berfungsi pada kecepatan rendah, dan dapat meningkatkan daya mesin walaupun hanya sedikit. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.